Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Celeron, beranggotakan saya sendiri, Ayusa Syafadiniya, Muhammad Alfi Aldolio, dan Farhan Almasyur. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tugas pada topik 5, Arithmetic and Logic. Kami diminta untuk membuat program input pin ATM 4 digit dan kalkulator 1 digit. Uh, di program ini menggunakan multiplex 7 segment dan menggunakan matriks pipetnya. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke pembahasan soal. Han, ini lo rekam nggak? Rekam. Oke, bagus. Oke, sekarang kita mulai dari soal yang nomor 2 dulu aja. Nah, buat soal yang nomor 2 ini, itu ada 3 bagian yang harus diperhatiin. Yang pertama itu bagian utama programnya. Terus ada kumpulan instruksi buat fungsi keypad matrixnya. Terus ada juga fungsi buat show hasil perhitungannya di 7 segment. Nah, di sini juga ada lagi satu tambahan, itu lookup table yang mulainya dari memori 200 hexa. Nah, terus kalau kita lihat di fungsi utamanya, dia bakal manggil fungsi keycheck nih. Keycheck ini fungsinya buat ngelihat inputan dari keypad matrixnya. Jadi kan kita nanti pakai keypad matrix. Nah, terus di sini dilihatnya itu per baris sama kolomnya. Jadi kalau misalnya kita cek barisnya itu yang di input dari baris keberapanya nih keypadnya. Kan itu ada 4 pin yang jadiin baris. Terus nanti kalau misalnya udah cek di baris keberapanya, kita akan langsung jump ke kolomnya. Nanti bakal dicek inputannya itu keypadnya ada di kolom keberapa. Nah, cara ngeceknya itu dilihat dari ininya, pinnya itu kalau misalnya dia low berarti dia lagi dipencet. Ini kan ini JNB nih. Kalau misalnya dia low dia artinya lagi dipencet. Nah, kalau misalnya dia dipencet di baris kedua, nanti pointer itu bakal di increment sebanyak 4 kali. Karena kalau misalnya kita lihat di lookup table-nya ini, baris keduanya tuh ya misalnya kita mencet itu angka 5. 5 kan ada di baris kedua. Makanya kita bakal increment sebanyak 4 kali biar dia pindah ke baris kedua dulu. Ini kan baris keduanya. Nah, nanti pas dari baris kedua, dia bakal ngecek juga di bagian kolomnya. Kolomnya itu dia ada di ada di kolom yang keberapa. Kalau misalnya tadi angka 5 berarti kan di kolom kedua nih. Dia bakal increment di sini nih. Karena R2-nya ditambahin terus dia bakal increment sebanyak 2 kali. Nah, nanti dia bakal cek kolom kedua itu di baris kedua tadi apa. Nah, karena tadi kita bilang inputnya 5 kan. Nah, berarti nanti di input itu nilainya 5H. Nah, habis itu setelah kita tahu inputan apa yang masuk, dia bakal dipindahin ke register A. Terus kita simpan dulu nih di register R0. Karena kita butuh satu inputan lagi yang bakal buat dijumlahin nantinya. Kita panggil lagi fungsinya, keychecknya, buat lihat inputan selanjutnya. Habis itu kan dapat lagi tuh inputan selanjutnya. Taruh lagi di register A. Nah, setelah ditaruh di register A, dia bakal dijumlahin sama register yang sebelumnya. Sama register R0 itu isinya inputan yang sebelumnya. Habis dijumlahin, di-adjust biar jadi desimal. Nah, habis itu sekarang kita pindahin pointernya ke lookup table-nya 7 segment yang ini nih. Ini nih lookup table-nya 7 segment. Nah, dari situ nanti bakal di-show hasilnya. Fungsi show-nya tuh kayak gini. Ini fungsi show-nya tuh pertama kita setup semua pin yang terhubung ke 7 segmentnya ke kondisi awalnya dulu nih. Jadi dalam keadaan mati. Habis itu dicek carry-nya ada apa enggak. Jadi kita set register carry-nya, bit carry-nya. Habis itu kita clear. Ini buat ngarahin multiplexernya ke 7 segment yang mana. Berarti kan kita arahin ke 7 segment yang ini dulu nih. Ke multiplexernya kita arahin ke 7 segment yang ke 2 dari kanan. Habis itu kita lihat ada carry apa enggak. Di sini kan di N. Kalau misalnya ada carry, nanti dia jump ke yang ada carry-nya.
Kalau ada carry-nya itu artinya penjumlahannya itu lebih dari 10. Makanya nanti seven segmen kedua dari kirinya atau yang puluhannya bakal dikasih nilai satu, bakal muncul angka satu. Tapi kalau misalnya dia nggak melebihi puluhan, seven segmen paling eh, kedua dari kanan itu bakal dikasih nilainya tetap nol. Nah, habis itu sekarang kita uh, munculin digit keduanya di segmen-segmen yang paling kanan. Caranya tuh ganti dulu multiplexernya ke segmen-segmen yang sebelah kanan. Habis itu di clear bit yang tadi ada carry-nya supaya nggak ikut lagi carry-nya. Nah, sekarang pointernya tinggal dipindahin aja sesuai sama nilai yang ada. Habis itu dikomplement karena kita pakainya segmen-segmen anoda. Nah, nanti hasilnya kelihatan nih pas di clear bitnya. Ini supaya bisa di show di ininya, di segmen-segmennya. Nah, buat demonya bisa dilihat langsung kayak gini. Ini di compile dulu. Kalau misalnya udah nanti kita tentuin nih. Misalnya input keypad-nya tuh pertamanya dari 5. Nah, ini sambil di run ya. Di run tuh. Dia kan angka awalnya berarti 5 tuh. Nah, ini sambil jalan. Misalnya kita input lagi yang keduanya tuh angkanya 6. Nah, tunggu dulu nih agak lama ya. Nah, tadi kan kita input angkanya 5 sama 6. Hasil penjumlahan itu 11 kan. Nah, sesuai nih. Berarti ada carry-nya 1 masuk ke sini jadi 1. Terus angka penjumlahan belakangnya 1 dimasukin juga. Oke. Ya, lanjut ke soal nomor satu. Jadi di sini kurang lebih hampir sama seperti soal nomor 2 tadi untuk keypadnya. Yang berbeda yaitu ketika mau dimunculkan setelah kita tekan ininya keypadnya. Jadi dia bakal eh, ke subroutine muncul namanya. Nah, di sini itu eh, kalau misalnya oh ya, pada awalnya kita mengisi register 0 dengan 5 terlebih dahulu. Selanjutnya eh, kita decrement terlebih dahulu R0-nya. Ini karena terlalu cepat jadi takutnya ada satu kesalahan jadi kita pasangnya di 5. Terus kalau misalnya R0-nya belum 0, dia bakal lanjut ke sini. Kalau misalnya R0-nya belum 1 dan seterusnya. Pokoknya yang pertama-pertama itu dia bakal muncul di 4 terlebih dahulu di bagian sini. Seperti itu. Mungkin sambil dijalankan saja. Contoh kita mau masuk inputan 8 terlebih dahulu. Ya, jadi oke, muncul 8, langsung kita masukin 4, terus 2, satu lagi 3 yang terakhir. Oke, karena sudah 4 kali dan setiap kali memunculkan itu R0-nya selalu di decrement, maka karena dia tidak bisa di jump atau CJNE ini kepanjangan dari compare uh, and jump if not equal. Jadi kalau misalnya dia tidak sama, dia bakal lompat. Tetapi kalau misalnya dia sama, dia nggak bakal lompat seperti itu. Jadi karena dia sudah selesai, jadi dia bakal stuck di sini atau yang menandakan programnya telah selesai seperti itu. Jadi pertama-tama dia bakal ke yang paling kiri terlebih dahulu, multiplexer yang untuk menandakan seven segment yang paling kiri. Terus dia bakal lanjut ke yang selanjutnya, terus yang ketiga, terus yang keempat, seperti itu. Kurang lebih hampir sama seperti yang tadi soal nomor 2. Yang bedanya ya yang membedakan hanya itu doang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.